ini aku sebenarnya udah mau tidur, bukan mau tidur sih, ini udah malam, udah 8:30, belum terlalu malam sih sebenarnya, cuman untuk daerahku karena ini adalah kota kecil dan aku tidak ada di kotanya juga, jadi ini udah cukup malam. Dan ini juga lagi hujan dari sore, enggak, bahkan dari siang, sekitar jam 2 kalau nggak salah itu hujan, nggak deres banget enggak, tapi hujan terus sampai jam setengah 9 ini. Dan sebenarnya aku itu udah ngantuk, dibilang ngantuk banget enggak, cuman kayak gabut, aku bingung mau ngapain sebenarnya. Kalau hujan-hujan kayak gini itu sebenarnya enakan buat tidur, cuman untuk tidur di jam segini itu masih terlalu sore bagiku, yang biasanya tidur itu sekitar jam 11 ke atas. Cuman untuk mulai membaca buku, karena kan tadi itu sebenarnya aku udah selesai baca novel yang Sisi Tergelap Surga itu tadi sore itu udah selesai, cuman aku belum ada mood dan belum ada cukup tenaga untuk memulai membaca buku yang lainnya. Sebenarnya nggak bisa dibilang memulai untuk baca buku lainnya sih, soalnya aku rencananya mau menyelesaikan buku yang aku pinjem dari Ipusnas yang judulnya Continuum, yang dari Ziggy Z bla 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 itu. Aku mau membaca itu dulu, menyelesaikan itu karena itu kan cepet, cuma grafik novel yang tulisannya dikit banget. Cuman aku ngerasa untuk membaca novel itu, buku itu, meskipun itu grafik novel, meskipun ada gambarnya, ilustrasinya, meskipun tulisannya gak banyak, cuman itu butuh effort, butuh tenaga, butuh konsentrasi ekstra untukku bisa memahami ceritanya yang bagiku unik, aneh, absurd seperti tulisannya dari Ziggy yang udah aku baca sebelum-sebelumnya. Cuman yang ini lebih rumit sih untukku bisa memahaminya, karena yang biasanya itu novel biasa yang gampang aja gitu loh untuk aku ikutin flow ceritanya. Kalau yang ini agak melompat-lompat bagiku, agak ribet. Terus untuk membaca, kalau aku mau memulai membaca novel yang bocan itu juga kayaknya aku butuh effort ekstra juga sih, karena itu adalah novel Jepang yang klasik, lumayan tua, lumayan lama, jadi kayaknya juga butuh konsentrasi untuk aku bisa masuk ke ceritanya, untuk aku bisa memulai menikmati, mengikuti alur cerita dari bocan. Jadi mungkin untuk membaca bukunya aku mulai besok aja, besok hari Minggu btw. Sekarang karena aku nggak tahu aku mau ngapain, aku mau bikin review terakhir untuk Sisi Tergelap Surga itu juga males, padahal aku tinggal bikin review dikit lagi, tapi ya udahlah, besok aja. Sekarang malam Minggu lagi gabut, jadi aku mau mengerjakan hal lainnya yang juga termasuk hobiku belakangan ini. Yang sering aku lakukan adalah bikin pembatas buku. Jadi tadi itu kan aku ngelaminatin ini, ada 2 sih, jadi ini sama ini. Untuk malam ini aku bakalan gunting ini sampai ngantuk, sampai capek, habis itu tidur sih. Kayaknya aku bakalan tidur cepat malam. Terus aku mau bikin pembatas bukuku yang lumayan banyak, hasilnya udah lumayan banyak sih. I will show you some. Ini kayak gini, ini lucu, bunga-bunganya lucu, dan ini gambarnya simple. Aku bikinnya beberapa warna, beberapa set warna kayak gini. Terus juga ada yang kecil. Gimana sih bikin fokusnya ini? Ya kayak gini. Terus ini juga ada beberapa set warna. Terus Allah, jatuh. Terus kayak gini, banyak sih pembatas buku. Aku suka aja gitu bikin barang-barang kayak karya seni kecil-kecil kayak gini yang fungsional bagiku, karena aku sering banget pakai pembatas buku dan ini bagiku cantik, lucu, dan aku suka sama pembatas buku buatanku sendiri. Jadi gitu aja pembukaan untuk, entah ini aku bakalan jadiin pembukaan untuk bocan atau untuk Continuum. Kayaknya sih Continuum, karena rencananya aku bakalan menyelesaikan untuk baca Continuum itu dulu sebelum aku mulai membaca bocan, rencananya sih, but I don't know. Jadi aku mau gunting pembatas buku sampai aku ngantuk. Oke.
sumpah aku kayak mau piknik, tau nggak sih, piknik gemas gitu loh. Padahal ini bajuku buat tidur, aku pakai ini tuh biar pantas aja di depan kamera. Oke, jadi aku mau memulai gunting. Gunting mana ya? Matching banget gak sih? Tuh kan. Ih, selesai. Tadi yang 2 lembar itu udah aku bikin semua, udah aku gunting, udah aku bolongin, udah aku pasangin pita semua. Jadi hasilnya itu seperti ini, kayak gini. Terus tadi itu ada 2 set warna itu yang cocok sama bajuku kali ini. Yang ini ungu sama kayak apa ya, magenta something like that. Terus habis itu sama yang ini fuchsia sama magenta, jadi ini kayak matching tuh loh sama baju. Udah capek, aku mau tidur. Wait a minute. Aku dari dulu susah banget nyebutin nama dari penulis ini, meskipun sebenarnya ini dia adalah salah satu penulis favoritku, penulis lokal favoritku, karena selama ini aku sejauh ini udah baca 3 novelnya. Jadi novel pertama yang aku baca itu judulnya Jakarta Sebelum Pagi. Itu adalah novel romance sebenarnya, cuman bukan novel romance yang menye-menye kayak gitu. Jadi di situ ada kisah yang menyedihkan dan unik juga, dan kayak agak apa ya, beda aja gitu rasanya menurutku. Terus habis itu aku lanjut baca novel berikutnya yang judulnya Di Tanah Lada, dan itu juga unik dan lebih dark ceritanya, meskipun tokoh-tokoh utamanya itu adalah 2 orang anak kecil yang namanya Salva sama P, yang itu ceritanya dari awal sampai akhir itu kayak nyesek, sedih, tapi juga unik, cara penyampaikan ceritanya unik, pokoknya beda aja gitu loh menurutku. Terus habis itu lanjut ke novel berikutnya yang judulnya White Wedding. Itu sebenarnya juga cerita yang unik karena ada cerita dari seorang gadis albino yang dia itu sangat membenci warna putih, yang dia itu pada suatu hari ketemu teman baru, yang teman barunya itu rambutnya merah kalau nggak salah, dan temennya ini adalah seorang remaja laki-laki yang dia itu meyakinkan membuat si gadis yang albino itu untuk tidak membenci warna putih seperti sebelumnya. Dan ternyata si temannya ini ternyata bukan manusia ya, ternyata dia adalah malaikat. Dan itu sebenarnya di akhir cerita pun juga sedih, karena dia pada akhirnya, si tokoh utama yang gadis albino ini pada akhirnya ditinggal. Dan ceritanya, storyline-nya itu unik gitu loh menurutku, kayak aneh-aneh gitu. Aneh-aneh gimana ya, kalau kalian belum pernah baca novel-novel tulisan dari Ziggy, wait a minute, aku mau baca namanya siapa ya, Ziggy Zeziazovina Zabriskie, kalian perlu coba untuk baca salah satu novelnya aja. Dan yang kemarin lusa itu aku mulai baca buku dari Ziggy Zeziazovina Zabriskie lagi, yang aku pinjam dari Ipusnas. Dan ini adalah buku yang aku antri udah cukup lama
karena sebagian besar atau bahkan kayaknya semua buku-buku dari penulis ini di Ipusnas itu antri karena memang sepopuler itu dan emang semenarik itu untuk dibaca. Terus yang untuk yang continuum ini aku kan nggak tahu, aku pada umumnya buku-buku yang aku ikutan antri di Ipusnas itu sebenarnya sebagian besar itu aku nggak tahu isinya seperti apa. Dan untuk buku yang ini aku udah yakin banget sama penulisnya, jadi pada akhirnya aku ikutan antri. Terus waktu aku pinjem kemarin karena available satu, kemarin lusa, ternyata ini beda dari yang sebelum-sebelumnya. Biasanya kalau yang buku-buku dari Ziggy ini adalah novel biasa yang teks biasa kayak gitu, tapi ternyata yang ini adalah graphic novel yang sebenarnya selama ini aku belum pernah menemukan graphic novel yang menurutku menarik, yang membuat aku itu terpuaskan gitu loh. Karena aku sebenarnya adalah tipe orang yang suka baca buku, suka baca tulisan, bukan graphic novel atau komik gitu loh. Bagiku kayak kurang memuaskan bagiku, meskipun sebenarnya untuk graphic novel itu sebagian besar graphic novel yang pernah aku lihat, pernah aku baca itu sebenarnya ilustrasinya bagus-bagus, lucu-lucu, warnanya menarik gitu loh. Cuman kayak untuk ceritanya sendiri itu aku tidak terlalu cocok. Terus juga selama ini aku membaca graphic novel itu cuma dari Ipusnas. Ya, sejauh ini seingatku aku cuma baca dari Ipusnas. Dan sayangnya, ini yang aku sayangkan adalah kalau andaikan aku punya graphic novel, aku pegang fisiknya, aku bisa membaca buku teksnya, buku cetaknya, itu mungkin penilaianku akan graphic novel itu akan lebih tinggi gitu loh. Kenapa? Karena aku ngerasa kalau untuk buku-buku yang ada gambar-gambarnya itu lebih enak kalau aku lihat itu secara fisik. Kenapa? Karena kalau untuk graphic novel biasanya aku temukan itu antara halaman yang berdampingan itu biasanya kayak gambarnya itu kayak apa ya, menyatu gitu loh. Sedangkan kalau aku baca dari Ipusnas, dari ebook itu kan kayak jadi dari atas ke bawah, bukan dari kanan ke kiri. Jadi itu kayak kurang match aja gitu loh untuk melihat gambarnya, meskipun gambarnya juga masih kelihatan sih. Terus juga kalau aku bacanya dari Ipusnas itu gambarnya jadi lebih kecil, padahal kan biasanya kalau graphic novel itu bukunya agak gede dan apa ya, jadi lebih kelihatan besar gitu loh, lebih kelihatan jelas gambarnya seperti apa. Sedangkan kalau lewat Ipusnas kan aku lewat HP, itu jadinya aku harus kayak ngezoom gitu loh kalau mau lihat detail gambarnya seperti apa. Terus juga biasanya graphic novel yang untuk continuum ini, dia itu sebenarnya graphic novel yang bukunya itu horizontal, bukan vertikal. Kalau buku kan biasanya pada umumnya vertikal, kalau ini kan horizontal. Nah, karena dia posisinya horizontal, sedangkan aku bacanya dari Ipusnas, dari HP, itu aku males gitu loh mau miring-miringin HP. Terus karena aku terlalu males untuk miring-miringin, akhirnya kan tetap vertikal aja gitu loh layar HP-ku. Cuman masalahnya kalau seperti itu bukunya jadi kayak sangat kecil, lebih kecil. Oke, kalau untuk gambarnya nggak terlalu masalah. Cuman yang jadi masalah adalah tulisannya yang pada akhirnya jadi kecil banget. Jadi pada akhirnya kalau untuk beberapa bagian yang tulisannya kecil-kecil itu harus aku zoom. Itu komenku tentang masalah aku membaca graphic novel dari Ipusnas, dari ebook pada umumnya. Terus untuk novel yang kali ini kan aku udah baca itu sebenarnya 1,5 kali. Kenapa? Karena sebenarnya untuk buku yang ini, untuk buku yang continuum dari Ziggy Zezia, susah banget itu nama anjay, Ziggy Zeziazevina Zabriskie. Wait a minute ya, aku mau kasih tunjuk covernya kayak gini. Wait, kayaknya harus dimiringin kali ya. Kan dimiringin juga nggak pas. Bagilah, aku juga bingung. Kan bingung. Kalau dimiringin dia itu jadi terlalu besar. Kayak gini. Ini covernya itu jadi kayak gini. Ini kalau aku miringin HP, tapi kalau
diginiin ini jadi kayak terlalu kecil, jadi kayak gini. Untuk buku yang ini, kalau aku membaca novel-novelnya Ziggy pada umumnya yang biasanya itu sebenarnya ceritanya aja, tulisannya Ziggy itu udah unik, aneh gitu loh. Meskipun begitu, karena dia itu ditulisnya teksnya banyak, jadi deskripsinya itu banyak, jadi aku lebih lebih bisa memahami ceritanya, rangkaian ceritanya itu seperti apa. Sedangkan untuk graphic novel ini, karena tulisannya sedikit, jadi aku kayak bingung gitu loh, mau mau merangkai antara teks yang ini dengan teks yang berikutnya, terus gambar yang ini dengan gambar yang berikutnya. Karena bagiku kayaknya untuk bukunya Ziggy yang ini kayak kayak terpisah, bukan terpisah-pisah apa ya, kayak aku bingung menyatukan antara bagian ini dengan bagian yang berikutnya gitu loh, meskipun ada beberapa bagian yang aku bisa merangkainya dengan baik. Jadi sejauh aku membaca 1,5 kali ini, yang aku pahami adalah novel ini menceritakan kisah tentang seorang anak kecil yang dia itu sudah kehilangan ayahnya. Dan ayahnya ini dulunya adalah seorang astronot yang mengalami sebuah kecelakaan di luar angkasa yang membuat dia itu tidak bisa kembali ke rumah. Dan ibunya ini, waktu si anak ini yang namanya Tom, Little Tom ini masih kecil, dia itu menceritakan bahwa ada seseorang di luar angkasa sana yang selalu mengawasi Tom dan dia itu menjadi bintang. Jadi kayak gitu. Jadi itu sebenarnya kayak, kan geli-geli ada bulu kucing. Jadi tuh kayak menceritakan kisah tentang kehilangan gitu loh, kehilangan, terus rasa terpisah jarak dan waktu dengan seseorang yang kita sayangi. Inti cerita yang aku bisa dapatkan itu seperti itu. Cuman ada beberapa bagian itu yang kayak lost gitu loh menurutku, di kepalaku itu kayak ini hubungannya sama cerita si Little Tom dan Tom senior atau ayahnya Tom itu apa sebenarnya. Karena ada bagian itu kayak sebuah puisi dari seorang perempuan yang kayak dia itu apa ya, bercerita, bukan bercerita, dia itu ya anggap aja bercerita, ngomong, berkomunikasi dengan seorang laki-laki. Komunikasinya monolog sih, monolog dari seorang perempuan yang dia itu ngomong sama seorang laki-laki, yang inti dari puisi apa yang dia ucapkan itu sebenarnya aku juga nggak tahu apa. Cuman rasanya, feel-nya ketika membaca itu adalah dia itu kayak merasa sendiri, merasa aneh sendiri gitu loh. Dan aku jadi berpikir, oh apakah mungkin puisi atau monolog dari wanita ini adalah perasaan, ungkapan puisi dari ibunya Tom kepada suaminya atau mendiang suaminya yang sudah meninggal. Jadi itu mungkin, karena aku juga nggak tahu pasti. Terus juga ada kisah-kisah tentang anak-anak, sekelompok anak-anak yang, wait a minute, yang aku juga nggak terlalu ngerti sebenarnya hubungan anak-anak ini sama Little Tom itu apa. Karena ternyata ya di sini ada sebuah kelompok anak-anak yang terdiri dari 5 anak kalau berdasarkan gambarnya, yang disebut sebagai The Imaginary Club. Jadi ada dua klub sih, ada The Imaginary Club sama The Reality Club. Nah, antara Imaginary Club sama Reality Club itu aja aku udah nggak tahu hubungannya apa. Harusnya sih ada hubungannya ya, cuman kayaknya aku belum bisa menyambungkan. Terus juga antara Imaginary Club sama Reality Club sama Little Tom itu apa gitu loh. Karena sebenarnya di dalam kelompok klub anak-anak itu gak ada nama Tom, gak disebutkan gitu loh nama Tom. Jadi aku gak tahu hubungannya dari anak-anak kecil ini sama Tom itu apa. Cuman memang pada akhirnya di akhir bab itu mereka itu kayak bernyanyi tentang kehidupannya Tom, yang pada akhirnya Tom ini kayaknya dia ini berdasarkan apa yang aku pahami sih, cuman kayaknya salah, aku belum terlalu jelas gitu maksudnya apa. Anak-anak ini, klub anak-anak ini, mereka itu menceritakan kisah hidup Tom, di mana Tom ini percaya bahwa ayahnya itu pada akhirnya menjadi bintang gitu loh, bintang di langit. Kayak aku belum terlalu paham, jadi aku kayaknya harus membaca ini lagi.
Tapi kalau seandainya aku membaca ini lagi dan ternyata belum paham juga, berarti ya udah aku nyerah aja. Untuk storyline-nya aku bingung, kan geli-geli karena ada bulu kucing. Untuk storyline-nya sendiri menggabungkan antara perbagian itu sama kisahnya Tom itu sulit bagiku. Cuman memang untuk tulisannya sendiri aku suka, meskipun ini dalam bahasa Inggris, ini semuanya dalam bahasa Inggris. Di buku ini tulisannya itu cantik bagiku dan kayak nulisnya itu seperti nulis puisi gitu loh, karena berima. Ngerti berima gak sih? Wait a minute, I wanna baca beberapa ya, kan dari tadi geli-geli ada bulu kucing, astaga. Wait, ini beberapa bagian aja ya. Ini salah satu anggota dari The Reality Club yang namanya Oliver. Jadi ini kayak perkenalan diri tentang Oliver. Jadi begini tulisannya. I'm Oliver and Pippa's my pet. She is a special one who doesn't know it yet. Others can see me and this makes her upset. Because to people I'm nothing but a silhouette. I hope I can make her forget of this and all things she would forget. Aduh kan? Jadi itu kayak ada rimanya gitu loh. Jadi sebenarnya tulisannya itu menarik, cantik, menarik, tapi untuk ceritanya sendiri, kisahnya sendiri tuh kayak nggak nyantol di kepalaku. Terus juga ini adalah penggambaran, astagfirullahaladzim, dari tadi geli banget, penggambaran ayahnya Tom. Ya, Tom ini kayak menggambarkan ayahnya itu seperti apa. Jadi ayahnya itu berdasarkan deskripsi dari Tom ini seperti ini. My father is a sky sailor, a tuna can rider, a helmet wearer, a medicine taker, a GAP shirt owner, a corner milk drinker, an odd fella, a star, a light, a guide. Jadi kayak puitis. Dia mendeskripsikannya itu kayak kata-kata pendek-pendek seperti itu, tapi itu berdasarkan apa yang diceritakan oleh neneknya kepada Tom. Dan itu tulisannya itu meskipun sederhana, simple, tapi itu bagiku cukup puitis gitu loh. Jadi gitu aja sih reviewku sejauh ini tentang apa Continuum, berdasarkan apa yang aku pahami sekarang. Jadi aku mau membaca lagi sih, mau mengulangi lagi. Nanti kalau sekiranya aku mendapatkan sesuatu, bisa menghubungkan sesuatu lagi, aku bakalan ngomongin ini lagi. Karena memang rencananya aku bakalan baca lebih dari satu kali, karena emang ribet ini buku. Jadi gitu aja, aku tutup. Ya ampun. Oke, jadi pada akhirnya aku udah mengulangi baca untuk graphic novel dari Ziggy Zesia Zeofina Zabriskie untuk yang kedua kali. Lebih sih harusnya, mungkin anggap aja udah untuk yang ketiga kali, karena untuk beberapa bagian itu aku bacanya itu sampai aku ulang-ulangi sampai aku benar-benar ngerti. Dan pada akhirnya aku tetap tidak cukup bisa memahami dan merangkai seluruh cerita dan gambar yang ada di graphic novel itu. Tapi daripada aku mengulang-ulanginya lagi, dan aku juga udah cukup muak untuk mengulangi membaca itu, jadi akhirnya aku memutuskan untuk membuat review terakhirku aja, biar aku bisa segera next to the next journey gitu loh, untuk membaca buku yang berikutnya, terutama buku yang Bocan, yang aku belum selesai baca tapi bukunya udah aku kembaliin gitu kemarin. Jadi untuk Continuum, aku bingung bagaimana aku mendeskripsikannya. Oke, yang kemarin itu aku bilang aku sulit untuk merangkaikan bagian per bagian dari Continuum, karena di dalam Continuum itu ada beberapa bab anggap aja yang itu kayak terpisah-pisah. Ada cerita tentang Tom bersama ibunya, terus ada juga puisi dari seorang perempuan,
ada juga The Imaginary Club, terus habis itu ada The Reality Club, terus habis itu ada cerita dari kayaknya sepasang anak kecil laki-laki dan perempuan. Terus juga ada cerita tentang astronot. Oke, yang Little Tom bersama ibunya, dan Little Tom ketika menemukan sebuah kotak kardus di rumah neneknya. Aku bisa merangkainya. Meskipun sebenarnya cerita antara pembukaan ketika Little Tom itu mendengarkan dongeng dari ibunya, terus habis itu ketika Little Tom ini menemukan kardus yang isinya adalah barang-barang peninggalan ayahnya, itu ada kayak gap gitu loh, ada bagian-bagian lain yang aku masih sulit untuk menghubungkannya juga. Cuman untuk ceritanya Little Tom sendiri, untuk kisah inti dari Little Tom, meskipun ceritanya itu terpisah-pisah, setidaknya aku bisa memahami bahwa Little Tom ini dia kehilangan ayahnya. Terus ibunya bercerita bahwa ayahnya adalah seseorang yang pergi jauh ke langit karena dia sangat mencintai Tom, agar Tom ini agar Little Tom ini tidak pernah merasa benar-benar gelap. Jadi di langit itu ada bintang di langit yang dia akan menyinari Little Tom ketika dunia ini gelap, dan bintang di langit itu adalah ayahnya. Terus juga pada akhirnya Little Tom ini mendapatkan kisah kenapa ayahnya ini akhirnya ada di langit itu dari neneknya, karena ternyata ayahnya adalah seorang astronot mengalami kecelakaan kayak gitu. Terus habis itu Little Tom ini Little Tom ini merasa kehilangan, merasa kesepian karena dia itu terpisah jarak dan waktu dari ayahnya, yang ayahnya itu menjadi bintang di langit, dan dia itu benar-benar percaya bahwa ayahnya itu menjadi bintang di langit. Untuk kisahnya Little Tom sendiri aku bisa merangkainya lah sedikit-sedikit, tapi untuk sebagian besar ceritanya itu aku kayak masih sulit untuk menghubungkannya. Terus untuk yang The Imaginary Club sama The Reality Club, yang kemarin kan aku nggak tahu apa hubungan antara The Imaginary Club sama The Reality Club. Ini kisah terpisah dari Tom lah, anggap aja. Jadi The Imaginary Club ini terdiri dari 5 anak. Yang kelima anak ini semuanya itu punya kayak teman imajinasinya masing-masing, dan karena mereka sama-sama punya teman imajiner, karena mereka punya sama-sama punya teman imajiner, akhirnya mereka membuat sebuah klub yang dinamakan The Imaginary Club. Sedangkan untuk The Reality Club sendiri, ternyata malah The Reality Club ini adalah kelompok dari teman-teman imajinasi dari The Reality Club. Jadi The Imaginary Club. Jadi The Imaginary Club itu adalah orang aslinya, anak aslinya. Sedangkan The Reality Club itu, mereka itu adalah kelompok dari teman-teman imajiner dari The Imaginary Club. Ngerti gak sih? Pokoknya gitulah intinya. Mereka ini pada akhirnya di bagian belakang itu membuat lagu The Imaginary Club atau anak-anak asli itu, akhirnya mereka membuat sebuah lagu, menyanyikan lagu bersama tentang kisah dari Little Tom, yang Little Tom ini sampai akhir dia itu tetap bermimpi dia ingin menjadi bintang di langit seperti ayahnya, karena dia tidak tahu bintang itu sebenarnya apa. Yang dia tahu adalah ayahnya adalah bintang. Jadi seperti itu sebagian kecil dari cerita sih. Jadi aku mau menjelaskan buku ini, inti ceritanya itu juga bingung karena kayak bagiannya itu banyak dan aku sulit untuk menggabung-gabungkannya, kecuali untuk kisah inti dari Tom dan juga The Imaginary dan The Reality Club gitu. Terus meskipun aku nggak bisa memahami ceritanya, meskipun untuk ceritanya itu bagiku terlalu aneh, terlalu absurd, terlalu acak, tapi sebenarnya untuk tulisannya sendiri aku suka karena tulisannya itu cantik gitu, ditulis seperti menulis puisi. Jadi ceritanya itu nggak kayak dialog, nggak kayak
deskripsi, pokoknya cara penulisannya itu seperti menulis puisi yang berima, dan itu juga menurutku sendiri sih bahasanya cukup mudah untuk dipahami. Kan aku tadi mau buka loh, terjadi tadi aku mau buka, mau nunjukin gambar-gambarnya. Jadi selain aku suka sama tulisannya, cara penulisannya yang bagiku cantik, hal positif kedua yang aku sukai dari buku ini adalah karena ilustrasinya itu cantik banget. Jadi cantiknya itu seperti ilustrasinya itu seperti blurry dan dreamy. Jadi aku menggambarkannya itu blurry dan dreamy karena gambarnya itu kayak a bit ngeblur. Kayak gini loh. Kelihatan gak sih? Ini waktu ayahnya Tom sedang ada di luar angkasa. Jadi contoh-contoh gambarnya itu kayak gitu. Meskipun di sini sebenarnya art style-nya itu agak beda-beda sih. Ini dua anak kecil, cewek dan cowok. Ini kayak sedikit berbeda dengan art style-nya yang ini. Tapi bagiku tetap cantik, tetap kayak apa ya? Aku ngelihat gambarnya, ilustrasi di buku ini tuh kayak buku-buku dongeng anak-anak yang kayak dreamy banget gitu loh. Dan art style-nya ini dan ilustrasinya ini ternyata hasil karya dari si penulis sendiri. Jadi si penulis ini selain dia itu pintar buat menulis, dia itu juga pintar untuk membuat ilustrasi-ilustrasi yang cantik seperti ini. Itu aja sih dua hal positif dari novel ini yang masih bisa aku tangkap. Sedangkan untuk ceritanya sendiri, ceritanya emang sedih, ceritanya emang kayak selama aku membaca ini kayak ada beberapa bagian yang benar-benar membuat aku nyesek, kayak merasa jauh, kayak merasa sedih, kayak merasa rindu gitu loh, seperti apa yang dirasakan Little Tom. Tapi untuk keseluruhan ceritanya aku masih sulit untuk bisa memahami. Jadi segitu aja. Aku udah lelah membaca buku ini karena sampai sekarang aku tidak bisa memahaminya. Jadi reviewku begitu. Mungkin untuk kalian yang penasaran, mungkin untuk kalian yang suka sama buku-bukunya Ziggy, novel-novelnya Ziggy, Zessia Zeofina Zabriskie, dan belum pernah mencoba untuk baca graphic novelnya, kalian bisa coba baca ini. Cuman aku kasih peringatan, bukan peringatan sih. Jadi ya aku kasih peringatan aja. Jadi buku ini sulit untuk kalian pahami, dan ternyata setelah aku baca reviewnya dan ngelihat rate-nya antara di Goodreads dan di Ipusnas, ternyata bukan cuma aku aja. Jadi banyak orang yang juga merasa bingung dan sulit untuk memahami buku ini, tapi tetap suka sama tulisan dan art style-nya. Jadi begitu, sekian review buku graphic novel dari Ziggy Zeofina Zabriskie yang berjudul Continuum dariku. Semoga kalian suka, semoga kalian bisa memahami apa yang aku sampaikan, semoga kalian betah nonton sampai akhir, dan see you next time. Goodbye.